15 tahun bro. Alumni hotel. Wajar pengalaman bicara. Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan review salad viral di daerah Depok. Tepatnya di daerah kisaran Jalan Raya Merdeka. Nanti kita Sherlock lokasinya. Kuy, kita cobain. Saya Baharudin, tinggal di daerah Depok. Sini usaha lokasi rumah nggak jauh dari sini. Jualan ini sudah setahun lebih, alhamdulillah cukup lancar so far. Ya kita jualan karena mau nggak mau ada kebutuhan, ada kebetulan chance lumayan buat ada kesempatan buat jualan. Ya saya usahain jualan buat nyari sambilan pemasukan. Basicnya sih saya tadinya kerja di hotel juga ya. Kerja di hotel karena kemarin yang ada pandemi itu kontraknya nggak diperpanjang ya, banting setir akhirnya coba usaha ya, coba usaha. Kenapa? Dampak COVID ya? Iya, karena akibat dampak COVID itu kontrak nggak diperpanjang ya, akhirnya banting setir buka usaha sendiri. Saya mulai jualan inilah, jualan chicken katsu. Dagang tiap hari sini Pak? Dagangnya setiap hari kecuali hari Sabtu ya. Sabtu dan hari Rabu kita libur. Istirahat. Iya, istirahat aja. Berapa lama Pak kalau masaknya? Ini sudah hampir setahun lewat. Kita mulai dari Juli 2000 tahun lalu ya. Pas COVID. Ya, jadi waktu itu saya kerja. Kebetulan kontrak nggak diperpanjang karena ada COVID ya. Akhirnya sempat nganggur tuh 5 bulan. Nganggur 5 bulan akhirnya dari pemasukan nggak ada pemasukan, akhirnya udah coba usaha ini ya. Coba usaha ini, alhamdulillah mulai dengan barang seadanya lah. Karena ya kondisi nggak kerja, barang seadanya aja yang ada di rumah. Kita running, coba. Alhamdulillah sih waktu awal-awal nggak terlalu rame ya, tapi setelah pelajari kondisi keadaan, akhirnya kita pasang spanduk. Nah dari pas sudah habis pasang spanduk tuh orang udah mulai ngelihat apa yang kita jual gitu. Akhirnya baru mereka banyak yang mulai nyicipin. Dan alhamdulillah sih mereka rasanya cocok, pas ya. Akhirnya banyak yang udah mulai dari situ, udah mulai banyak yang beli, dia udah tahu barangnya gitu. Belanja di pasar mana Pak? Kenapa? Belanja di mana Pak? Kalau belanja kita karena di Depok di Pasar Musi belanjanya kita. Dekat ya? Dekat ya. Belanja di Pasar Musi, plastik mah biasa, toko-toko plastik sekitar sini aja. Udah di box-boxing gitu Pak ya? Ini kita semuanya bikin sendiri. Bikin sendiri semuanya, dari ayam, masak nasi, plastik, semuanya. Wow. Ini ukuran berapa duit Pak? Apanya? Ayam yang berapa duit nanti nih? Ayamnya sih biasa, ayam dari chicken breast gitu, kita dipotong slice tipis-tipis gitu. Terus habis itu kita tepungin, kita breading. Habis itu baru taruh di box. Rame bisa berapa porsi Pak? Yang rame itu biasanya Jumat Minggu. Kalau Minggu bisa ya kurang lebih 200 porsi lah kalau hari Minggu. Dicampur atau katsu aja Pak? Campur, tapi 90% lah katsu. 90% katsu ya. Teriyaki kita nggak banyak karena biasanya cuma satu termos ini aja kalau teriyaki. Tapi kalau katsu nih kalau lagi rame hari Minggu nih habis 3 plastik ini nih. Bikinnya dari kemarin freezer gitu? Iya, kita bikinnya 1 hari sebelumnya. Jadi ya
Jadi 1 hari sebelumnya kita udah buat prepare. Biasanya siang tuh kelar jualan saya belanja ke pasar. Belanja ke pasar, beli sayur, beli barang-barang plastik, sama beli ayamnya. Sore kita kerjain, slice, breading, nepungin. Terus habis itu udah selesai, malam taruh freezer. Besok paginya baru kita angkut buat jualan lagi seperti biasa hari ini. Jam berapa kalau pagi, Pak? Buka jam setengah 7 pagi kita. Setengah 7 pagi sampai jam 11, setengah 12 biasanya. Iya. Es krim atau ada? Kebetulan di hotel saya bagiannya tukang potong-potong. Jadi nggak terlalu strange banget lah, nggak terlalu asing banget buat saya untuk bikin potongan slice ayam ini. Jadi buat saya di tempat kerja itu udah sehari-hari lah. Jadi nggak terlalu. Relate, Pak, ya, sama Ya, related sih ya. Jadi ada hubungannya tempat kerjaan saya sama tempat usaha yang saya buat ini. Gitu. sebelum katsu apa, Pak? Dulu belum, hanya kerja aja. Dulu sih pernah coba dulu jual ayam Hainan, tapi ininya responnya nggak begitu bagus. Nah ya, ini setelah berapa tahun kemudian, karena ada kondisi COVID itu, karena keadaannya mendesak ganti posisi, akhirnya coba lagi jualan, tapi jualannya chicken katsu ini. Alhamdulillah responnya bagus kalau untuk katsu ya. Potong-potong, Pak. Iya, kita sistemnya dipotong slice ya. Jadi begitu dibuka tinggal makan lagi, nggak usah gigit-gigit lagi. Oh iya. Jadi kebetulan banyak pangsa pasarnya tuh anak-anak buat anak sekolah bekal. Oh, Di sini kan banyak sekolah, anak sekolahan ya, SD, TK, SMP, SMA juga banyak kan sekitaran sini. Jadi rata-rata tuh pangsa pasarnya kalau pagi ya kita ngejar buat anak sekolah bekal itu aja sih. Kalau kerja ada juga, beberapa nggak banyak. 80% buat anak sekolah biasanya. Rp12.000 nggak kemurahan, Pak? Kalau ngelihat kita ini sih pengennya jual mahal ya. Tapi waktu awal mulai kan jual 10.000. Nah itu emang lumayan rame. Akhirnya karena ya harga barang-barang banyak yang naik, mau nggak mau kita harus ngejar ininya juga, karena nggak dapat, untungnya dikit banget. Kalau misalkan 10.000 ketika barang harga naik tuh, mau nggak mau waktu itu dinaikin nanti 12.000. Nah 12.000 tuh alhamdulillah sih masih dapat, walaupun ada beberapa yang tetap 12.000 aja masih banyak yang nawar. Banyak nawar, Pak bisa kurang nggak, mahal banget. Kadang orang buat beli banyak pun kadang masih suka nawar, bilang Pak saya mau beli banyak, belinya berapa Bu? Kadang 20 ya Bu, ini kita untungnya tipis banget, segini aja masih banyak yang minta diskon, minta kurang gitu. Padahal kan ada juga beberapa sih, emang tergantung pangsa pasar ya, ada beberapa tingkat menengah ke bawah, menengah ke atas itu. Kalau yang orang udah tahu barang, udah tahu rasa harga, biasanya sih harga segini buat mereka masih masuk gitu. Tapi ada beberapa yang memang masih bilang, ya Pak mahal banget, kalau beli banyak bisa kurang nggak? Dia bilang gitu kan. Kadang ada yang begitu, ya namanya pasar ya, macem-macem jenis karakternya. Kalau ngelihat dari harga ininya sih sebenarnya ini udah murah banget gitu loh. Dengan kemasan gini, ibaratnya ini ayam dada gitu loh. Kalau dibandingin dengan mungkin ketoprak atau gado-gado kan udah 15.000. Isinya cuman nasi sama sayur aja, kadang kan lontong sama sayur. Kita ini udah ayam dada gitu kan, sama nasi juga sama salad. Ya sebenarnya sih udah termasuk murah gitu loh. Cuman ya gitu yang namanya pasar lah. Ada yang maunya nyarinya yang murah, dapat banyak gitu kan. Ya kita sesuai dengan ininya aja, kita sesuaikan itu aja sih. Di sini mereknya apa, Pak? Brandnya, Pak? Kita nama brandnya sih Bento Corner. Iya, nama ininya. Jualnya kan macam-macam, ada chicken katsu, ada teriyaki, ada shrimp roll, ada campuran paket combo.
Usaha itu emang kalau kita sering lihat di channel-channel di TV, kita yang kita lihat itu biasanya keberhasilan yang ada sudah ditampilkan. Nah, di belakang itu semua sebenarnya banyak sekali perjuangan-perjuangan yang tidak diekspos, tidak diungkap. Nah, sebenarnya banyak belajar itu harus di belakang yang tidak diekspos itu. Kalau yang di YouTube, di TV, di channel itu memang keberhasilan yang kita ungkap. Nah, dari hal-hal seperti itu kita juga harus kuat mental, jangan di dalam pemikiran kita tuh hanya keberhasilan aja, tapi sebenarnya perjuangan di balik itu tuh besar sekali dan kita harus kuat mental untuk memulai usaha itu semua, baik dari itu kegagalan, mungkin jualannya sepi. Nah, itu kan nggak diekspos. Mereka ngelihatnya di bagusnya, tapi nah dari hal-hal itu kita harus sabar, ulet dan telaten, harus menjalani. Niat kita itu harus kuat. Ya memang namanya jualan itu pasti akan ada di atas, kadang sometimes ada di bawah. Mungkin kalau lagi ramai kita seneng gitu kan. Tapi kalau lagi sepi ya emang harus siap gitu loh. Dan disitulah fungsi manajemen kita ketika kita lagi sepi itu gimana nih ngaturnya barangnya supaya nggak banyak kebuang, bagaimana gitu kan. Dengan mengatur pengeluarannya jangan sampai terlalu besar di modal tapi ntar pemasukannya nggak ada. Nah, hal seperti itu tuh yang memang harus dijalani dan kita harus siap, nggak dalam pemikiran kita cuman wah jualan ini gue pasti rame nih, ketika di lapangan ternyata sepi, akhirnya mentalnya down. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang harus mentalnya harus kita persiapkan, itu harus siap, itu aja sih buat. Guys, alhamdulillah jadi nih. Datang ya. Kita suruh cobain tiga-tiganya sama ownernya. Katsu, teriyaki dan simroll. Tapi karena kita tahu kapasitas perut ya udah kita cobain yang katsu aja. Sisanya kita wow, lengkap 12 juta. Murah sekali. Kita unboxing guys. Sausnya ini mayones. Kita buka, kita tuangkan ke sayuran. Bismillah. Hup, ya. Oke. Oke, sausnya kita buka juga satu. Oke, pakai sendok atau pakai sumpit ya. Sumpitnya aja branding bos, bukan yang abal-abal. 12.000. Cobain katsunya masih hangat. Bismillah. Tebel dagingnya, nggak tipis. Kamlot cuy, rasanya kamlot. Bismillah. Nasinya banyak banget cuy. Puter ya. Wih, gampang banget nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa enak gini, Pak? Sayuran. Nasinya. Ayo. Kalau aku bilang karena Gak apa-apa. karena aku punya basic pengalaman di hotel, teknik masaknya itu mungkin dapat ilmu dari hotel. Oke. Bukannya dapatnya rasanya. Kenapa enak kata bapaknya? Alumni hotel berapa tahun, Pak? Hotel saya lama. Kapal lo aja usia 10 tahun. 15 tahun, Bro. Alumni hotel. Wajar pengalaman bicara. Bismillah.
Kasihan pulen cuy. Nggak perak, pulen. Pulen. Sayurannya fresh, mayonesnya seger. Nggak tahu nasi banyak banget, mantep banget ya. Dain sayur dan saus daging. Bismillah. Dagingnya tebal, crispy, wajar. Sehari bisa 200 porsi, 200 porsi. Di zaman pada WFA COVID, 400 porsi. Sendok biar bisa nyendok nasinya banyak. Kamlot, asli kamlot. Rp12.000 bukan hanya worth it, bukan. Lebih dari itu. Terima kasih guys, rasanya juara. Semoga berkah, semoga menambah ilmu pengetahuan subscriberku semua. Saya terus panjang umur, berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.